Perkenalkan, nama saya Vivi Lailatul Hikmah dari kelas 11 MIPA 1. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video pembahasan selanjutnya. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, perlawanan Goa. Goa adalah kerajaan yang pusat pemerintahannya berada di Sumba Opu. Dan Sumba Opu ini sekaligus menjadi pelabuhan kerajaan ini. Selain itu, Sumba Opu ini senantiasa terbuka bagi siapa saja. Oleh karena itu, banyak para pedagang asing yang tinggal di situ, dari orang Denmark, Inggris, Portugis, hingga Belanda. Jadi, para pedagang ini diizinkan untuk membangun loji di sana. Bagi teman-teman yang tidak tahu apa itu loji, ini penjelasannya. Baik, selanjutnya. Memang, kerajaan ini sangat anti terhadap monopoli perdagangan. Masyarakat Goa ini senantiasa berpegang pada prinsip hidup yang sesuai dengan kata-kata, tanahku terbuka bagi semua bangsa. Tuhan menciptakan tanah dan laut. Tanah dibagikannya untuk semua manusia, dan laut adalah milik bersama. Dengan kepercayaan bahwa dengan prinsip tersebut, Goa akan cepat berkembang. Makassar dengan pelabuhan Sumba Opu memiliki posisi yang strategis dalam jalur perdagangan internasional. Dengan melihat peran dan posisi Makassar atau kerajaan Goa yang strategis, VOC berusaha keras untuk mengendalikan Goa. VOC ingin menguasai Sumba Opu dan serta menerapkan monopoli perdagangan. Sebagai contoh, aksi blokade yang dilakukan VOC pada tahun 1634 yang kemudian dihentikan oleh Makassar. Setelah itu, Raja Kerajaan Goa yaitu Sultan Hasanuddin mempersiapkan benteng pertahanan di sepanjang pantai dan mengkoordinir kepada semua sekutu. Sedangkan VOC melakukan politik Divide et Impera dan menjalin hubungan dengan Raja Bune yaitu Arung Palaka. Jadi VOC ini sangat bernafsu untuk menguasai Goa, sehingga Gubernur Jenderal VOC Maut Suger memutuskan untuk menyerang Goa dengan mengirim 21 kapal yang mengangkut 600 orang tentara. Pada 7 Juli 1667 terjadi Perang Goa yang dipimpin oleh Cornelis Janson Spelman yang diperkuat oleh Arung Palaka dan orang-orang Ambon melawan pasukan dari Sultan Hasanuddin. Karena peralatan yang sangat canggih, VOC berhasil mendesak pasukan Sultan Hasanuddin. Alhasil, Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian Bungaya pada 18 November 1667. Dari perjanjian Bungaya yaitu yang pertama, Goa harus mengakui hak monopoli VOC. Yang kedua, semua orang Barat kecuali Belanda harus meninggalkan wilayah Goa. Yang ketiga, Goa harus membayar biaya perang. Sultan Hasanuddin tidak ingin melaksanakan perjanjian tersebut karena sangat bertentangan dengan hati nurani dan prinsip masyarakat Goa. Oleh karena itu, pada tahun 1668, Sultan Hasanuddin berupaya melawan kesewenang-wenangan VOC, namun upayanya gagal. Jadi, dengan terpaksa Sultan Hasanuddin harus melaksanakan perjanjian tersebut. Bahkan, benteng pertahanan Goa diserahkan kepada VOC dan diberi nama dengan Benteng Rotterdam. Karena keberaniannya, Sultan Hasanuddin diberi julukan Ayam Jantan dari Timur. Materi yang kedua, rakyat Riau angkat senjata. Monopoli perdagangan dan keinginan untuk menguasai daerah Nusantara terus dilakukan VOC. Salah satu perlawanan di Riau dilancarkan oleh kerajaan Siak Sri Indrapura yang dipimpin oleh Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah yang memimpin Siak mulai dari tahun 1723 sampai 1744.
Pada tahun 1751 terjadi perang antara Kerajaan Siak dan VOC memutuskan perdagangan Siak. Kapal yang menuju ke Siak ditahan merupakan strategi dari VOC. Kerajaan Siak mulai mempersiapkan kekuatan yang lebih besar untuk melawan VOC. Di bawah pimpinan Raja Indra Pahlawan dan Tengku Muhammad Ali. Serangan ini diperkuat dengan kapal Harimau Buas yang dilengkapi dengan lancang dan perlengkapan perang secukupnya. Terjadi perang di Pulau Guntung. Benteng VOC di Pulau Guntung berlapis-lapis dan dilengkapi meriam-meriam yang besar, membuat pasukan Siak sulit untuk menembusnya. VOC terus mendatangkan bantuan dan membuat pasukan Siak harus mundur dan kembali ke Siak. Kemudian, Siak mengatur siasat tipu daya dengan berpura-pura damai dan memberikan hadiah kepada VOC. VOC setuju dengan ajakan damai ini. Perundingan damai ini dilakukan di loji di Pulau Guntung. Pada saat perundingan baru dimulai, justru Sultan Siak dipaksa tunduk kepada pemerintah VOC. Dengan kode sang Sultan, rombongan Siak berhasil mengenyahkan VOC dari Malaka dengan membakar loji tempat perundingan dan membunuh orang-orang VOC. Siasat ini tidak terlepas dari jasa Raja Indra Pahlawan. Oleh karena itu, Raja Indra Pahlawan diangkat menjadi Panglima Besar Kesultanan Siak. Materi yang ketiga, orang-orang Cina memberontak. Awal mula datangnya orang-orang Cina. Orang Cina datang ke Indonesia pada abad ke-5 dan sudah menjalin hubungan perdagangan ke Pulau Jawa. Kemudian, pada masa kerajaan-kerajaan, banyak pedagang Cina yang tinggal di Indonesia, di daerah pesisir, dan bahkan banyak orang Cina yang menikah dengan penduduk Jawa. Kemudian, pada masa VOC juga banyak orang Cina yang datang ke Pulau Jawa. Selain itu, VOC mendatangkan orang Cina untuk mendukung ekonomi. Selain itu, tidak semua orang Cina yang datang adalah orang kaya. Sebagian dari mereka adalah orang miskin. Dari golongan orang miskin, ada yang menjadi pencuri dan pengemis. Sehingga VOC mengeluarkan kebijakan membatasi imigran Cina. Cara VOC membatasi kedatangannya orang Cina. Yang pertama, VOC mengeluarkan bahwa setiap orang Cina harus memiliki surat izin atau disebut Permission Abbreviated atau surat pas. Yang kedua, apabila tidak memiliki surat izin, maka akan dibuang ke Sri Lanka atau dikembalikan. Yang ketiga, orang Cina diberi waktu 6 bulan untuk mendapatkan surat izin. Yang keempat, biaya untuk mendapatkan surat izin resmi adalah Rp2 per orang. Penyebab orang Cina memberontak atau melawan VOC. VOC menyelewengkan surat izin dengan membayar lebih mahal. Akibatnya, banyak orang Cina yang tidak mampu membeli surat izin tersebut. Orang Cina yang tidak memiliki surat pas yang mungkin akan ditangkap. Sehingga orang Cina membentuk gerombolan untuk melawan VOC. Perlawanan orang Cina kepada VOC. Yang pertama, pada tahun 1740 terjadi kebakaran di Batavia. VOC menafsirkan kejadian tersebut disebabkan oleh orang Cina. Yang kedua, orang Cina mulai melakukan perlawanan di Jawa Tengah. Tokoh yang terkenal adalah Oi Pan Ko. Yang ketiga, orang Cina mulai meluas dengan melakukan perlawanan dan kekacauan terutama di daerah pesisir Jawa. Yang keempat, selain itu, perlawanan di Pulau Jawa dibantu dengan bupati. Dan pada tahun 1741, benteng VOC Kartasura diserang oleh Pangkubuwono hingga jatuh. Cara VOC untuk mengatasi pemberontakan orang Cina. Yang pertama, serdadu VOC memasuki rumah orang-orang Cina dan melakukan pembunuhan. Yang kedua, VOC segera meningkatkan kekuatan tentaranya dan persenjataannya.
Materi yang terakhir, perlawanan Mangkubumi dan Mas Said. Raden Mas Said adalah putra tertua dari Sunan Amangkurat IV atau Pakubuwono I. Perjuangan Raden Mas Said dimulai bersamaan dengan Laskar Tionghoa di Kartosulo pada 30 Juni 1742. Awal munculnya perlawanan Raden Mas Said terhadap VOC. Pada usia 14 tahun, Raden Mas Said diangkat menjadi Gendek Keraton dan diberi gelar Raden Mas Ngabehi Suryo Kusumo. Karena merasa berpengalaman, Raden Mas Said mengajukan permohonan pangkat. Akibat dari permohonan ini, Raden Mas Said justru mendapat cecaan dari keluarga kepatihan dan dikaitkan dengan pemberontakan orang Cina yang sedang berlangsung. Akibatnya, Raden Mas Said merasa sakit hati kepada VOC karena dianggap menjadi dalang utama yang menjadikan kerajaan menjadi kacau akibat dari persekutuan yang dilakukan VOC. Sedangkan Sri Sultan Hamengkubuwono I lahir pada 6 Agustus tahun 1717 dengan nama asli Raden Mas Sujana. Setelah ia dewasa, ia mendapat gelar Pangeran Mangkubumi sebab terjadinya perlawanan Mangkubumi terhadap VOC. Raja Mataram, Pakubuwono III, memberikan pantai utara Pulau Jawa kepada VOC. Akibatnya, Mataram terputus dengan laut, sehingga tidak memiliki pelabuhan untuk kegiatan perdagangan. Mangkubumi merasa tersinggung atas tindakan yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal Van Imhoff yang turut campur tangan dalam permasalahan antara Mangkubumi dan Pakubuwono III. Proses terjadinya perlawanan. Pada tahun 1749, Mangkubumi dan Mas Said melakukan kerjasama. Di tengah panasnya suasana perang, Pakubuwono II, kakak Pangeran Mangkubumi, jatuh sakit di akhir tahun. Hingga dalam keadaan sakit, Pakubuwono dipaksa untuk menandatangani perjanjian dengan VOC. Hal ini sangat berakibat pedih pada para punggawa dan rakyat Mataram. Hal ini semakin membuat Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said kecewa, hingga mereka semakin meningkatkan perlawanan terhadap VOC. Pertempuran ini terjadi di Sungai Bogowonto. Pasukan VOC banyak yang binasa, dan pimpinan VOC Deklek juga tewas. VOC akhirnya berhasil membujuk Pangeran Mangkubumi untuk menandatangani perjanjian Griyanti untuk menggantikan Mas Said. VOC pada tahun 1575 membujuknya untuk menandatangani perjanjian Salatiga yang isinya kerajaan Surakarta dibagi menjadi dua. Perlawanan Pangeran Mangkubumi akhirnya selesai dengan adanya perjanjian Griyanti pada 13 Februari 1755, dan sedangkan Raden Mas Said sendiri berakhir ketika adanya perjanjian Salatiga pada 17 Maret 1757. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Tinggalkan jejakmu dengan like dan komen. Terima kasih.